Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV, dan masih di acara ngobrol podcast. Para sedulur, pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan Nur ya. Kebetulan tadi siang saya membuka YouTube. Di kolom komentar itu ada yang bertanya, Cak minta tolong bagaimana caranya agar YouTube kita itu view-nya banyak atau banyak yang nonton. Ini saya repotan lor, karena YouTube saya juga nggak ada yang nonton gitu loh. YouTube saya tuh bosok karena emang nggak jarang diurus gitu loh ya. Karena sebuah pertanyaan, jadi saya wajib menjawab. Dan jawaban saya ini sebenarnya bukan dari hasil pemikiran saya, hasil penelitian saya, tidak. Jawaban saya ini ya saya ambil dari para youtuber yang sering saya tonton ya, seperti Mas Insan Tutor ya, Blian Tutorial, Mas Denjisi, terus siapa tuh yang cewek tuh pak saya, Adelina itu ya, itu pokoknya banyak yang saya tonton. Dan saya dari pengalaman saya nonton itulah yang mungkin saya bisa berikan kepada Anda saudara penanya ya. Mohon maaf. Ini YouTube itu yang bekerja itu robot, tetapi beliau itu sensitif seperti manusia. Contohnya begini, YouTube itu mengeluarkan aplikasi untuk editing, untuk kita mengedit foto, mengedit video. Itu YouTube mengeluarkan, namanya aplikasi Grade ya, tulisannya itu Grade T apa ya tulisannya gitu. Yang adalah di tutorial ya. Mohon maaf. Jadi begini, YouTube itu akan cemburu, akan tidak suka apabila kita mengedit video dengan aplikasi selain buatan dia. Contohnya begini saja lah ya, gampangnya. Anda punya kontrakan, punya kos-kosan, Anda punya warung di bawah. Harapan Anda, anak-anak kos makan, minum, jajanan ke warung Anda. Tapi yang terjadi apa? Dia jajan di luar, keluar bawa minuman ke tempat Anda, lewat gitu ya, di warung lain. Anda tidak bisa menegur atau melarang karena itu memang hak dia. Tapi Anda tidak suka. Bisa-bisa kalau ada orang kontrak baru, ya akan Anda singkirkan itu. Dengan alasan ya ada saudara atau ponakan yang mengontrak, mohon maaf gitu, mungkin bisa begitu. Begitu pula dengan YouTube. Ketika dia membuat satu aplikasi buat ngedit, ya kalau bisa ya, untuk saudara yang bertanya, Anda harus mengedit video Anda pakai aplikasi Grade tersebut ya, aplikasi yang dari YouTube. Grade itu tulisannya gimana tadi ya, saya nulis kok lupa saya. Tulisannya tuh CREATE gitu loh, tulisannya kreate gitu tulisannya. Bacanya nggak tahu Grade apa Grade apa gimana gitu ya. Kalau saya sendiri lidah desa, jadi kalau untuk bahasa Inggris pada pencetot ya. Jadi itulah intinya, dengan kita mengedit video kita memakai aplikasi yang dibuat oleh YouTube, maka YouTube akan menyebar YouTube kita ke video-video lain. Itu loh. Algoritma YouTube itu akan berjalannya seperti itu. Kalau robot YouTube tahu, wah ini ngedit pakai orang lain ini ya, kayak yang punya kos-kosan tadi, wah ya salah kadarnya aja lah saya itu gitu. Bisa begitu. Ini bahasa kampungnya ya, bahasa orang kampungnya seperti itu ya.
Anda paham kan ya? Yang saya maksudkan paham. Oke. Kemudian ada lagi, YouTube itu membuat satu ruang ya, satu ruang yang namanya itu YouTube ADS kalau tidak salah ya, itu ya. Nanti Anda buka sajalah di tutorial ya, untuk promosi YouTube kita. Dan ini sudah banyak terbukti ya, teman-teman saya juga udah melakukan ini ya. Dia mengiklankan YouTube dia ke YouTube ADS itu. Nah, nanti Anda lihat tutorial bagaimana caranya, itu caranya ada. Saya sudah pelajari, mumet saya, jelimet. Karena ya wong desa ya. Jadi kita masuk dulu ke Chrome, ke dashboard. Terus itu kita buka, nanti ada kita di urutan konten itu kita contreng, nanti ada gambar video mana yang akan kita iklankan, kemudian nanti ngisi apa sampai pembayaran ada di situ. Kalau misalkan kita ngambil 10.000 per hari, nanti sampai tanggal berapa, misalkan sampai 5 hari ya berarti 50.000, nanti YouTube kita akan diiklankan beliau. Dan terbukti bahwa video yang diiklankan oleh YouTube itu view-nya banyak, yang nonton banyak. Tetapi ini tidak menambah jam tayang, hanya view saja ya, view-nya itu kita bertambah. Yang terjadi YouTube kita sepi dengan kita iklankan. Apalagi kalau sampai kita mau mengambil anggaran, misalkan kalau kita gajian misalkan 1.300.000, yang 300 itu kita anggarkan untuk iklan, kita ambil 1 juta, itu cepat naiknya YouTube kita, yang nonton tuh banyak gitu ya. Dan ini sudah terbukti banyak yang melakukan. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah bayar. Sekali lagi ya, ini adalah permainan bisnis YouTube ya. Kita tahu YouTube itu ngapain, buka YouTube kalau nggak bisnis kan begitu. Yang namanya orang bisnis itu ya yang dicari kan untung, udah pasti itu. Dengan kita mengikuti anjuran dari YouTube, harus memakai ngedit pun harus editan yang disiapkan YouTube. Kemudian kita nanti mengiklankan video kita ke YouTube, ya berarti kan kita orangnya taat gitu, nurut sama YouTube ya insya Allah cepat itu. Cara itu kita cepat, ini viewernya ya, maksudnya penontonnya banyak gitu kan, ini gitu loh. Jadi untuk saudara penanya ya, mungkin ini kalau Anda mengikuti ini caranya seperti itu. Dan saya sampai hari ini belum bisa cara untuk pembayarannya. Kalau kita mengiklankan itu ya Anda silahkan buka tutorial lah ya, bagaimana cara mengiklankan YouTube di YouTube ADS. Ada banyak itu di situ. Cuman itu memang orang-orang yang harus ahli komputer atau orang yang mau jelimet gitu. Kalau saya kan selain pekerjaan banyak juga waktunya, kalau kerja lembur sampai malam capek, mau buka itu udah ngantuk gitu. Kadang saya pelajari ya, bagaimanapun tetap saya pelajari agar YouTube saya ini nggak bosok, banyak yang nonton ya. Tapi ya itu intinya bahwa kita harus taat kepada aturan YouTube gitu. Dan kalau bisa itu, kalau kita punya TikTok, akun atau email kita ini yang untuk YouTube itu kalau bisa jangan sampai dipakai untuk TikTok, jangan kita pakai untuk Facebook, jangan kita pakai untuk selain dari YouTube. YouTube tahu, karena YouTube itu kan sangat canggih ya, alatnya sangat canggih, dia tahu gitu loh. Oh, orang ini, apalagi sampai akun kita, email Gmail kita ini dipakai untuk TikTok misalkan. Sebenarnya TikTok itu adalah perusahaan saingan mereka. TikTok itu perusahaan saingannya YouTube. Ya bahasa kasarnya itu YouTube cemburu lah, kok bisa kelain hati ini kan. Nah, dengan terjadi seperti itu, maka jangan salahkan kalau YouTube tuh jadi ngengel itu ya.
apa ya, jalan kita tuh dihambat gitu loh. Dari tadinya penonton ribuan, tahu-tahu kok jadi 500, 600 gitu. Jadi begini ya, intinya ya sebenarnya ini ya mohon maaf kalau salah ya, bahwa banyaknya orang nonton itu bukan karena bagusnya YouTube kita, tidak. Saya pernah bikin YouTube itu menurut saya bagus, bahkan saya suruh ngeliat teman saya juga ngomong bagus, saya perlihatkan teman lagi, ya pokoknya hampir berapa orang mengatakan itu bagus. Saya tuh ambil YouTube-nya di daerah Rangkas, di dekat Baduy, ada pesawahan, kebetulan sawahnya itu habis nanam itu ya, jadi airnya masih ada, undak-undak, pokoknya bagus. Kemudian saya kasih musik ala-ala Sundaan gitu kan, cocok sekali, ada pemandangan gunung-gunung, terus saya dialog sama petani situ, tanya-tanya tentang bagaimana itu bagus, menurut saya bagus. Saya edit dengan aplikasi, ya itulah ya, aplikasi Cucut sama Terter itu pokoknya saya nggak pernah disebut itu. Pokoknya kalau orangnya itu bagus, saya upload, belum sampai ada orang nonton, hak cipta dari lagu Sundaan yang saya masukkan. Pada lagu itu saya download jelas-jelas no copyright. Tuh. Di situ jelas ada tulisannya no copyright atau free. Berarti ini kan nggak mengandung hak cipta, nggak melanggar hak cipta. Tapi ketika saya masukkan, itu melanggar hak cipta. Musik ini pernah saya pakai dulu lama, nggak melanggar hak cipta. Nah itu bagaimana coba? Kan YouTube menangis sendiri kan berarti. Bahkan kata Mas Insan Tutor ya, musik yang disediakan oleh YouTube sekalipun ya, yang di Chrome, yang di dashboard itu pun nggak aman 100%. Ya kalau pengen aman ya kita ngurus hak cipta, itu satu-satunya jalan memang gitu, itu aman. Walaupun kita mau pakai musiknya Mas Dhani ya, Ahmad Dhani, kalau kita ngurus hak ciptanya aman gitu loh. Tapi kan bagaimana kita YouTube pemula seperti saya ini kan, modal HP aja HP yang bosok, mau ngurusin hak cipta sampai jutaan ya kan nggak mungkin. Biasanya ya YouTube itu akan menjebak kita, bukan menjebak sebenarnya. Istilahnya begini, kalau YouTube itu nggak apa-apa sebenarnya ya, kita pakai musik yang disediakan YouTube. Tapi ketika nanti kita sudah besar, subscribe kita udah hitungan juta, yang nonton kita juga udah ratusan ribu sampai nyampe ke juta, biasanya itu yang punya lagu ini yang minta royalti. Pihak YouTube mah nggak apa-apa, fan-fan aja gitu loh, kan tahu wah ini sudah besar kan gitu. Bahkan saya pernah nge-DM Mas Anji ya, Panji itu ya, saya bilang Mas, saya mau pakai lagu Anda yang instrumennya aja, nggak ada vokal. Dia menjawab silahkan, selama sebelum monet nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa. Tapi setelah monet ada hitung-hitungannya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan hasil dari YouTube, hasil dari kita mengambil lagu cipta orang, ya wajar kalau dia minta bagian juga gitu loh. Makanya ya saya repotan gitu loh. Menurut kita sudah cocok, pas ini, wah ini cocok banget, seperti saya bikin itu cocok banget, nuansa sawah-sawah, ada jembatan, ada kali, ada batu-batu, musiknya Sundaan, suling itu masuk, cocok gitu loh. Tapi nggak diterima ternyata. Akhirnya saya hapus kan, daripada bermasalah, kita mau diberi waktu untuk
banding misalkan pakai pengacara, ya pengacara apa? Buru-buru ke pengacara. Kita bisa jalan kemana-mana aja mendingan gitu ya. Lagi-lagi terbentur biaya kan begitu. Terus kemudian begini, saya meneliti ya, YouTube milik Lek Damis. Lek Damis ini adalah YouTuber dari Jawa. Penontonnya itu sudah banyak, puluhan ribu. Saya teliti YouTube dia dari pertama sampai awal sampai dia bertahun-tahun itu ya, saya teliti semua. YouTube-nya itu satu, nggak ada editan-editan seperti yang saya bikin. Yang kedua, nggak ada musik-musikan seperti yang saya bikin. Kemudian punya Mas Nopek Nopian. Itu kalau bikin YouTube langsung ngobrol gitu kan. Sampai habis tangan gini udah habis. Nggak ada intronya, nggak ada musiknya sereng, nggak ada, enggak. Tapi yang nonton banyak. Begitu Mas Nopek pernah bikin YouTube tuh diedit, dikasih musik-musik yang bagus, hasilnya kayak sinetron sampai ya. Yang nonton apa? Dikit. Ya tetap ada yang nonton karena memang beliau adalah komedian ya. Mas Nopek Nopian itu kan seorang komedian. Dia ngomong sendiri begitu. Ketika dia bikin YouTube ngawur biasa, pencet gini langsung ngobrol, habis pencet udah langsung diupload. Yang nonton banyak. Coba kita berpikir ini, kok bisa seperti itu, kenapa? Bahkan ada lagi YouTube Mas Andi Nur Prabowo. Ya, Andi Nur Prabowo itu masih anak buahnya Nopek Nopian. Sama, nggak ada kok sereng musik dulu intro, kemudian dia kemana ada musiknya, nggak ada, langsung diconcong aja turun gitu ya, lo langsung ngobrol, wah assalamualaikum langsung gitu kan, rame. Terakhir juga ditutup pakai tangan kempet, udah selesai, nggak ada musik penutup yang bagaimana seperti yang saya bikin. Yang nonton banyak. Nah ini, apakah ini YouTube tahu bahwa dia tidak memakai aplikasi yang itu ya, yang cucut itu, nggak pakai itu, dia langsung breng, dipotong pun pakai Google Chrome ya, Chrome Cutter, itu kan milik Google juga ya. Jadi dia tidak melibatkan aplikasi lain. Apa mungkin gara-gara ini kemudian YouTube nyebar video kita ke orang lain, kan begitu. Sebenarnya tergantung YouTube, kita mau bikin video model apa menurut kita bagus. Kalau menurut YouTube ada pelanggaran sedikit kemudian tidak disebarkan oleh YouTube, nggak maju juga. Walaupun video jelek, nggak jelas gitu ya, tapi kalau menurut YouTube ini nggak melanggar apa-apa, disebarkan oleh YouTube kemana-mana, akan banyak yang nonton. Jadi sekarang tergantung YouTube sebenarnya, bukan video bagus kalau menurut saya. Dan ini faktanya yang saya lihat gitu loh. Saya tidak mengatakan YouTube yang nggak diedit itu jelek, tidak ya, karena saya sendiri bikin YouTube yang masih pecetotan, nggak jelas ya. Makanya sekarang apa ya, hari-hari ini saya mau bikin keluar tuh malas gitu. Ya kita udah kerja capek, waktu istirahat kita bikin YouTube yang nonton nggak ada, capek gitu. Makanya ya capek dalam arti bukan berarti kita langsung putus asa, enggak, karena saya juga cinta dengan YouTube, saya memang hobi, suka gitu ya, ngambil gambar sama anak-anak ya. Apalagi kalau saya di kampung itu saya suka sama anak-anak kecil-kecil itu ya. Ya sebenarnya tujuan utama saya ya, selain saya hobi ngonten, saya mengajak anak-anaknya apa, agar dia tuh lepas dari gadgetnya, dari HP-nya. Karena anak di kampung tuh, ya nggak di kampung, nggak di kota sama sekarang. Apalagi ada wifi gratis apa, beli 2000 3 jam gitu. Sampai hijau matanya melotot itu. Dipanggil orang tua tuh sampai nggak nyaut. Main HP itu sudah biasa, makanya sering. Pokoknya kalau saya di kampung, saya ajak.
ayo jalan-jalan kemana, mancing apa, kita nyari-nyari apa, buah-buahan apa gitu, apa untuk menyelimur, apa menyelimur, apa ya, mengajak anak-anak untuk melupakan gadget sebentar lah gitu ya. Ya nggak sebentar sebenarnya, kadang habis durut berangkat, asar pulang gitu. Mereka gembira gitu. Sambil gambar begini, oh apa berhenti dulu, sambil dari sini jalan. Nanti ngobrol begini ya, ngobrol begini. Itu mereka nurut. Akhirnya apa? Mereka lupa gitu. Nah begitu mereka nonton HP itu ya gambar dia sendiri gitu, nonton YouTube saya gambar dia. Jadi apa ya, enggak ya, minimal lah ya beberapa jam saya bisa mengajak mereka untuk melupakan gadgetnya, melupakan HP-nya. Itu salah satu tujuan saya gitu loh. Ya kita kembali ke benang merah ya, kembali ke untuk saudara penanya ya. Ya apa, saudara penanya ini juga dia membuat YouTube, katanya punya dua YouTube, yang satu udah banyak yang nonton. Cuman YouTube yang baru ini saya melihat kok ada musik yang menurut saya mengandung hak cipta, karena saya pernah pakai musik itu gitu loh. Makanya saya kan tanya kemarin, ini bagaimana, mengapa enggak kira-kira mengandung hak cipta? Masalahnya saya ya kasihan juga gitu loh. Kita sudah nyari gambar di mana-mana, di jembatan, nanyain orang, ke sawah-sawah, ada orang ngarit, kita ajak dialog. Itu kan bukan pekerjaan yang gampang gitu loh. Nah dengan kita memasukkan musik itu ternyata kena hak cipta. Mungkin sekarang tidak gitu. Nanti setelah monet, setelah kita sudah dapat penghasilan, tahu-tahu drawing hak cipta. Nah, tahu-tahu dolar merah. Nah untuk mengembalikan hijau kan nggak gampang gitu loh. Nah kemudian dia bertanya balik, bagaimana caranya bikin ya saya bisa jawab di sini gitu kan, bahwa sebenarnya itu ya tergantung YouTube. Kalau YouTube mau nyebar YouTube kita tuh atau video kita tuh ke, taruhlah untuk seluruh Indonesia ini ya, misalkan ke 5 juta orang misalkan, apa 10 juta orang, ya nggak mungkin lah. Dari 10 juta orang itu yang nonton cuman 50 apa 61, itu nggak mungkin. Dari sekian juta orang itu ya pastilah nyangkut 1000, nyangkut kan, harusnya gitu. Tapi enggak, berarti kan dari pihak YouTube memang tidak menyebarkan video kita. Bayangkan saja seluruh Indonesia misalkan dia sebarkan gitu, pasti yang nonton ada ya. Sejelek apapun YouTube kita, video yang kita bikin pasti ada yang nonton banyak, kalau memang benar-benar disebarkan. Nah itulah makanya kalau bisa ya saya mengajak kepada teman-teman kita ini, mengajak ya, saya sekali lagi saya nggak ngajari ya, karena saya sendiri ini ya masih belajar, tetap belajar. Tapi yang jelas bahwa kita harus mentaati peraturan YouTube. Ada aplikasi YouTube untuk edit ya, kita tinggalkan yang lain. Ini mohon maaf ya, bukan saya berarti apa ya, nanti saya salah ngomong lagi ini ya. Pokoknya kita pakai aturan YouTube itu saja, jangan sampai kita memakai aplikasi lain selain milik YouTube. Satu, yang kedua, kita promosikan video kita ke YouTube ADS. Dan satu lagi, jangan akun YouTube kita itu atau Gmail YouTube kita ini kita pakai juga buat TikTok, kita pakai buat Facebook atau yang lain-lain. Itu jangan, usahakan seperti itu, karena YouTube tidak suka ya seperti gambaran tadi Ibu Kos itu loh. Dia tidak melarang marah-marah, tidak, tapi kan di hatinya lihat loh ya. Ya itu ya, para sedulur, untuk para saudara penanya, mudah-mudahan tidak puas ya. Pokoknya saya mengarahkan ya, kalau ada waktu tontonlah channelnya Mas Insan Tutor. Dia tuh ilmunya segudang ilmu, saya juga belajar sama dia ya. Jadi agar kita ini pemahamannya tentang YouTube tuh bisa luas. Saya hampir 2 tahun juga ya, kalau nggak belajar terus nggak bisa tetap. Ini juga saya dapat ini juga belum lama gitu loh.
dapat ilmu ini juga belum lama. Tadi yang berdua tahun saya YouTube itu. Oke, Sedulur, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Dan waktu kita sambung kembali, sebagaimana biasa, sebagai salam penutup, jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.